Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video ini, aku Vita Nafiasa dan kelompokku bakal ngajak kamu kenalan sama si kecil nanoteknologi. Simak terus ya videonya. Hayo, siapa di sini yang suka Iron Man? Pasti aku bukan satu-satunya dong. Selain karena Tony Stark ini orangnya kuat, jenius, punya karakter development yang keren banget, ada satu hal lagi yang buat aku suka banget sama beliau. Kostumnya. Kalian pasti juga mikir, kok bisa ya ada kostum secanggih itu? Ternyata kostum Iron Man ini menggunakan nanoteknologi teman-teman, makanya bisa secanggih itu. Terus, nanoteknologi itu apa? Nah, di video kali ini, kami akan membahas apa itu nanoteknologi dan perbedaannya dengan nanoscience, nanomaterial, dan nanopartikel. Pertama, kami akan membahas nanoscience. Nanoscience adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena atau sifat-sifat suatu objek atau material dalam skala nanometer yang memanfaatkan bahan-bahan atau material berdimensi sangat kecil dengan toleransi 0,1 nanometer sampai 100 nanometer. Nanoscience berupa rekayasa pada tingkatan molekuler dengan tujuan mendesain dan membuat komponen dan sistem yang sangat kecil yang dibangun di atas hukum mekanika kuantum, bukan berdasarkan hukum fisika dan kimia klasik sebagaimana rekayasa objek pada skala besar. Terus, apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah pembuatan dan manipulasi bahan penggunaan teknologi nanospeed. Definisi lainnya adalah produksi bahan apapun yang ukuran partikel minimal 50% antara 1 dan 100 nanometer atau dikira 1/100 hingga per 10 ukuran rata-rata mikroba. Nanoteknologi melibatkan rekayasa untuk menciptakan bahan atau perangkat yang menggunakan konsep dari nanoscience. Material. Lalu apa itu nanomaterial? Nanomaterial adalah sembarang objek atau material yang salah satu dimensi spasialnya minimal berukuran antara 1 sampai 100 mm. Menurut proses terjadinya nanomaterial dapat dibagi menjadi dua, yaitu nanomaterial terbuat secara alamiah, yang merupakan berbagai material berukuran nano yang terbuat secara alamiah dalam lingkungan atau tanpa disadari pembuatannya oleh manusia. Contohnya, seperti protein, virus, dan jelaga karbon dari taplok dan lilin. Dan ada juga nanomaterial yang sengaja dibuat biasanya melalui proses produksi atau fabrikasi yang tertentu dan jelas, seperti quantum dot untuk layar TV, graphene oxide sebagai penyaring air, lapisan tipis untuk pembuatan sel surya berbasis pewarna, dan lain sebagainya. Lalu, apa itu nanopartikel? Nanopartikel didefinisikan sebagai partikelat yang terdispersi atau partikel-partikel padatan dengan ukuran partikel berkisaran 10-100 nanometer. Menurut Abdullah dan kawan-kawan pada tahun 2008, ukuran partikel yang sangat kecil tersebut dimanfaatkan untuk mendesain dan menyusun atau memanipulasi material sehingga dihasilkan material dengan sifat dan fungsi baru. Material nanopartikel telah banyak menarik peneliti karena material nanopartikel menunjukkan sifat fisika dan kimia yang sangat berbeda dari bulk materialnya, seperti kekuatan mekanik, elektronik, magnetik, kestabilan termal, katalitik, dan optik. Nah, apa sih perbedaan di antara keempatnya? Kita bahas satu-satu ya. Pertama, ada nanoscience adalah studi tentang objek yang sangat kecil diukur dalam skala nanometer. Fokusnya adalah pada pemahaman sifat-sifat dan perilaku benda-benda yang sangat kecil berkisar antara 0,1 hingga 100 nanometer. Selanjutnya ada nanoteknologi, ada penerapan temuan dari nanoscience ke dalam teknologi. Nanoteknologi melibatkan rekayasa untuk menciptakan bahan atau perangkat yang menggunakan konsep dari nanoscience. Tujuannya adalah untuk menghasilkan teknologi yang lebih efisien dan efektif dengan menggunakan bahan berukuran nanometer. Selanjutnya ada nanomaterial, adalah materi atau material yang memiliki ukuran dalam skala nanometer, sekitar 1 sampai 100 nanometer. Contohnya ada protein, virus, dan grafen atau kawat nano. Nanomaterial memiliki struktur internal atau eksternal pada dimensi skala nano. Selanjutnya ada nanopartikel, adalah sembarang objek atau
material yang salah satu dimensi spasialnya minimal berukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi, nanoscience adalah studi tentang benda-benda kecil dalam ukuran nanometer. Nanoteknologi adalah implementasi dari teman-teman nanoscience ke dalam teknologi. Nanomaterial adalah materi dengan ukuran nanometer, dan nanopartikel adalah bahan yang disintesis maupun bahan alami untuk membuat material nano. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian jadi paham kan tentang nanoteknologi, nanoscience, nanomaterial, dan nanopartikel? Pasti udah paham dong. Terus kenapa ya nanoteknologi itu penting? Nanoteknologi itu penting karena memungkinkan inovasi bahan dan perangkat pada skala nanometer yang dapat menghasilkan perangkat yang lebih efisien, solusi media yang canggih, energi yang lebih bersih, dan teknologi elektronik yang lebih kuat. Kemampuannya untuk menciptakan solusi baru membuat nanoteknologi berperan besar untuk kemajuan di banyak bidang. Sekian video dari kami mengenai nanoteknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.